Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Jumpa lagi dengan saya Miss Macy dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 7. Semoga kita semua sehat dan kita selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia bab 3. Materinya tentang teks prosedur. Apa sih teks prosedur? Teks prosedur dan namanya kalian pasti dengar. Kalian susah. Prosedur itu yang kalian tahu itu cara langkah. Nah, ayo kita bahas. Di sini nih saya punya gambar mangkuk buah segar dengan kalian sering sebut itu sebagai salad. Untuk menghasilkan salad buah yang enak, tentu saja ada alat bahan serta langkah-langkah membuat. Nah, itu semua akan dibahas di dalam teks prosedur. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang 4 hal. Yang pertama yaitu pengertian teks prosedur. Ada ciri-ciri teks prosedur. Yang ketiga ada struktur teks prosedur. Dan yang keempat ada jenis teks. Lanjut ke hal yang pertama yaitu pengertian teks. Dan tadi kita ngomong teks prosedur. Teks prosedur apa sih? Teks prosedur yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau cara yang harus dilakukan agar suatu pekerjaan dapat dilakukan. Ingat, ada cara yang harus dilakukan. Caranya gimana? Seperti tadi kita mau buat salad buah yang enak. Cara yang harus dilakukan. Contohnya nih, prosedur untuk melakukan sesuatu. Caranya gimana? Di sini ada seorang anak laki-laki yang sedang mencuci tangan. Dalam melakukan sesuatu tentu ada cara-caranya. Pertama, kita akan buka keran. Kita basahi tangan kita dengan air. Kemudian setelah basah, kita berikan sabun. Setelah itu kita gosok tangan kita dengan benar. Lalu kita bilas kembali dengan air. Itu ada cara-caranya dan ada alat dan bahan. Yang kedua, di sini ada seorang anak perempuan berjilbab biru muda sedang membuat sesuatu. Apa sih yang dia lakukan? Yaitu sedang memasak. Membuat apa dia? Lihat, dia sepertinya sedang membuat telur. Kelihatan dari telur yang melayang di udara dari atas wajahnya. Oke. Jadi, fungsi teks prosedur yaitu untuk memberitahu pembaca cara melakukan atau membuat sesuatu dengan urutan yang sistematis. Sistematis itu jadi nggak bisa sembarangan. Lanjut, pembahasan kedua tentang ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur yang pertama yaitu adanya langkah-langkah yang harus dilakukan. Dalam melaksanakan sebuah prosedur, tentu ada langkah-langkah. Seperti tadi mencuci tangan, ada langkah dari membasuh tangan sampai membilas tangan kembali lalu dikeringkan. Yang kedua, ada aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Jadi, dalam hal mencuci tangan, ada batasannya. Kita hanya perlu menggunakan sabun. Dalam mencuci tangan, kita tidak perlu menggunakan pasir. Atau kita tidak perlu membutuhkan yang namanya plastik dan lain-lain. Jadi ada batasannya. Dan yang ketiga, ada isi kegiatannya. Isi kegiatan apa sih? Isi kegiatan yang dilakukan secara urut dari awal saat kita membasuh tangan pertama sampai kita membasuh tangan terakhir, kemudian mematikan kembali keran. Oke, ingat, yang tidak urut disebut tips. Jadi kita lanjut. Oke, kita lanjut dengan strukturnya. Seperti yang Miss biasa sampaikan kepada kalian, setiap teks itu punya struktur. Strukturnya tidak akan jauh dari 3 hal, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Hanya namanya saja yang berbeda. Dalam teks prosedur kali ini, pembukanya ada maksud atau tujuan. Tujuan kita mencuci tangan tadi apa? Tujuan kita buat salad buah tadi apa? Tujuan kita mencuci tangan agar tangan kita selalu bersih dan bebas dari virus penyakit. Atau tujuan kita membuat salad buah tadi untuk cemilan di siang hari yang terik, atau untuk mengenyangkan perut, atau sebagai sarapan di pagi hari jika orang diet ya biasanya kayak gitu.
Yang kedua, materi, alat, dan bahan yang digunakan. Kalau buat salad buah, jelas buah-buahan, jadi mayones, susu, madu, dan lain-lain. Kalau misalkan cuci tangan, kita butuh air yang mengalir, kita butuh sabun untuk cuci tangan, dan kita butuh handuk atau tisu untuk mengeringkan tangan kita. Terus ada metode atau langkah-langkahnya, jadi harus dengan benar dan urut. Oke, di sini saya punya prosedur, cara, langkah-langkah untuk memasak mie instan. Yang pertama, kalian perlu siapkan wajan nih. Wajan sih kalau masak mie instan, panci kalian isi dengan 2 gelas air. Dimasukkan sampai mendidih, lalu kalian masukkan mie instan. Sambil menunggu mie instannya matang, kita siapkan mangkuk, masukkan minyak, bumbu, dan ini diberikan saus supaya lebih pedas. Setelah minyak matang, dimasukkan mie dengan airnya, atau ada yang airnya dibuang, bebas, terserah sesuai kreasi kalian, yang penting harus berurutan. Kemudian diaduk, dan terakhir mie siap disantap. Sering kan kalian, apalagi di masa sekarang ini, kalian banyak belajar dari rumah, kalian pasti butuh camilan atau makanan untuk jang kayak otak biar bisa pikir gitu. Pasti yang paling sering kalian buat, tapi hati-hati jangan sering memakan mie instan. Buat saja salad buah seperti tadi itu. Lanjut, terakhir kita punya jenis teks prosedur. Dalam pembelajaran pertama ini ada jenis teks prosedur yang pertama, yaitu memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya, ada yang bisa memainkan gitar, atau ada yang bisa bermain basket. Itu ada cara-caranya untuk menggunakan atau memainkan alatnya. Kalau bermain gitar, tentu saja alatnya di gitar, nggak bisa sembarangan jreng. Dari kalian tuh marinya nih harus tepat untuk menghasilkan nada yang bagus, nada yang enak. Atau main basket, gak bisa sembarang plek 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 kalian memukulkan bola, tapi ada cara-caranya. Yang kedua, ada memandu cara membuat tadi makanan atau minuman. Ada cara-cara untuk membuatnya. Seperti tadi mie instan, gak bisa tiba-tiba mie kering, masukkan ke dalam mangkuk, masukkan air panas, lalu siap dimakan. Gak bisa. Jadi cara-caranya harus berurutan dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, ada memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan apa? Saat pandemi ini kalian tentu saja banyak sekali waktu luang berada di rumah setelah kegiatan pembelajaran daring ya. Supaya belajarnya lebih nyaman, lebih segar, otaknya lebih segar kembali, lebih suasana baru lah. Kalian bisa coba dengan merombak kamar kalian. Bagaimana caranya? Kalian bisa melakukan sebuah kegiatan, misal menggeser barang supaya kelihatan lebih terang, atau barang lama aja, barang lama kalian poles jadi barang baru. Itu namanya melakukan sebuah kegiatan. Hari ini kita sudah belajar 4 hal. Tadi yang pertama, kita belajar tentang apa sih teks deskripsi itu. Terus kita belajar tentang teks deskripsi. Terus kita belajar tentang cirinya, strukturnya, terus dan caranya. Itulah pembelajaran pertama kita kali ini. Pembelajaran selanjutnya ada pembelajaran kedua dan ketiga. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Saya harap kalian mengerti dan paham apa yang sudah saya jelaskan sekarang. Jika ada yang masih paham, tanyakan langsung ke saya saat pembelajaran, atau kalian bisa mencari sumber lain untuk menambah pemahaman. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.